Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Di pagi hari yang cerah ini, perjalanan laju kendaraan saya pun mengarah menuju ke arah barat, yakni ke sebuah tempat yang berada di daerah Gamping atau yang secara administratif terletak di Dusun Gejawen Wetan, Balai Catur, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas keberadaan jejak misteri, sejarah dan budaya yang ada di situs makam Bondan Kejawen, Gamping, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Keberadaan dari Bondan Kejawen ini berawal dari sebuah kisah Prabu Brawijaya V atau yang biasa dikenal dengan nama Bhre Kertobumi sebagai raja terakhir di kerajaan Majapahit yang sedang mengalami sakit parah hingga akhirnya beliau pun harus mencari pengobatan untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Konon di dalam meditasinya, Prabu Brawijaya V atau Bhre Kertobumi mendapatkan sebuah wisi apabila beliau ingin sembuh, maka beliau pun harus menikahi seorang wanita yang berdarahkan Sulawesi atau Wandan, dan wanita tersebut harus menjadi istri terakhir dari Prabu Brawijaya V atau Bhre Kertobumi. Kemudian dipilihlah Putri Wandansari yang biasa dikenal dengan nama Bondrit Cemara. Putri Wandansari atau Bondrit Cemara merupakan seorang dayang yang biasa melayani permaisuri Dewi Dwarawati atau Putri Campa. Dan hal tersebut tertulis di dalam Babad Tanah Jawi mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647 Masehi. Dalam Babad Tanah Jawi dijelaskan bahwa Prabu Brawijaya V atau Bhre Kertobumi sembuh setelah menikahi sang dayang Bondrit Cemara, dan kemudian Bondrit Cemara dikenal sebagai Wandan Kuning. Dari hasil pernikahan Prabu Brawijaya V dengan Putri Wandansari melahirkan seorang putra yang diberi nama Dyah Lembu Peteng. Namun sayangnya saat Putri Wandansari melahirkan Dyah Lembu Peteng yang merupakan benih dari Prabu Brawijaya V, kemudian bayi tersebut diberikan kepada Ki Buyut Masahar untuk disingkirkan atau dilenyapkan, karena menurut ramalan para ahli nujum kerajaan Majapahit, anak tersebut kelak akan membawa keburukan bagi kerajaan Majapahit. Kemudian Lembu Peteng pun oleh Ki Buyut Masahar justru malah dirawatnya dan diganti namanya dengan nama Bondan Kejawen.
Pada suatu ketika saat Ki Buyut Masahar yang merupakan seorang abdi juru tani yang bertugas menarik pajak dan upeti menyerahkan hasil panen sawah kepada Prabu Brawijaya V di Majapahit, karena hasil panen padi tersebut terlalu banyak, maka hasil panen padi itu pun dipikul oleh orang banyak untuk dibawa ke Majapahit. Di saat itu Bondan Kejawen pun ingin ikut serta ke Majapahit tanpa sepengetahuan dari Ki Buyut Masahar. Penyerahan hasil panen padi pun telah diserahkan dan diterima oleh para pembesar Majapahit yang ditugaskan untuk menerima pajak dan upeti dari rakyat. Sementara itu, di saat penyerahan hasil panen padi, Bondan Kejawen pun masuk ke dalam Siti Hinggil dan menuju ke tempat gamelan Sekar Delima yang merupakan hadiah dari Raja Campa. Kemudian Bondan Kejawen pun memainkan gamelan Sekar Delima tersebut. Gamelan Sekar Delima tersebut merupakan gamelan pusaka yang tidak boleh dimainkan oleh sembarang orang dan hanya akan dimainkan di waktu-waktu tertentu saja. Dengan mendengar bunyi gamelan yang dimainkan oleh Bondan Kejawen, orang-orang pun banyak yang terkejut hingga sampai ke telinga Prabu Brawijaya V. Lalu Prabu Brawijaya V pun memerintahkan prajuritnya untuk memeriksa siapa yang berani memainkan gamelan Sekar Delima tersebut, dan beliau pun akan memberikan hukuman mati kepada orang tersebut. Ketika Bondan Kejawen ditangkap dan ditanya siapa namanya serta dari mana asalnya, Bondan Kejawen pun mengaku bahwa dia adalah anak dari Ki Buyut Masahar, abdi juru tani. Lalu Bondan Kejawen pun dibawa menghadap Prabu Brawijaya V. Setelah Prabu Brawijaya V mengetahui bahwa Bondan Kejawen adalah anak angkat dari Ki Buyut Masahar, maka hukuman mati itu pun dibatalkan, dan sang Prabu Brawijaya V pun justru malah gembira melihat putranya yang dititipkan kepada Ki Buyut Masahar telah kembali. Oleh karena itu, sang Prabu Brawijaya pun tidak jadi marah, bahkan justru memberikan hadiah 2 bilah keris yang bernama Mahesa Nular dan Malela, serta berpesan kepada Ki Buyut Masahar supaya Bondan Kejawen dititipkan kepada Ki Ageng Tarub. Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawen pun segera berangkat ke Tarub. Sesampai di Tarub, Bondan Kejawen dan keris Mahesa Nular pun diserahkan kepada Ki Ageng Tarub. Bondan Kejawen pun oleh Ki Ageng Tarub diterima dengan baik, bahkan Bondan Kejawen diangkat menjadi putra dari Ki Ageng Tarub karena beliau tahu bahwa Bondan Kejawen adalah merupakan putra sahabatnya, yakni Prabu Brawijaya V. Kemudian setelah dewasa, Bondan Kejawen pun diambil menantu oleh Ki Ageng Tarub untuk dinikahkan dengan putrinya Dyah Nawangsih yang merupakan keturunan bidadari Dewi Nawangwulan. Dari hasil pernikahan Bondan Kejawen dengan Dyah Nawangsih dikaruniai 3 anak, yakni Ki Ageng Wonosobo, Nyai Ageng Ngerang, dan Ki Getas Pandowo. Dari keturunan Ki Getas Pandowo inilah yang kemudian akhirnya menjadi cikal bakal terah pendiri Mataram Islam.
Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya situs makam Bondan Kejawen Gampeng Sleman Yogyakarta bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri, sejarah dan budaya yang ada di situs makam Bondan Kejawen Gampeng Yogyakarta. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri, sejarah, dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.